proses J2G itu teman-teman harus belajar bahasa dulu sampai bener-bener bisa, sampai bener-bener klotok, dan sampai siap menghadapi ujian. Saya jelaskan dulu, P2P itu kita masuk PT, bayar sekian sekian sekian, naruh berkas, terus nanti Buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang kerja phishing J2G Korea, silahkan subscribe. Channel ini saya buat teman-teman yang pengen tahu banyak gambaran kerja phishing J2G Korea. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kalinya datang ke channel ini, silahkan setelah nonton video ini, teman-teman bisa cek barangkali ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman. halo guys, ketemu maning karo Mas Harun. Wis suwemen ya, kalau tahu ketemu. Ya kabarnya, semoga baik-baik saja lah ya. Aku di sini baik-baik saja, oke? Di kesempatan video kali ini, Mas Harun sedikit memberitahukan perbedaan antara phishing J2G dan phishing P2P. Yang sebenarnya di video-video sebelumnya Mas Harun udah menjelaskan ya tentang perbedaan antara phishing J2G dan phishing P2P. Cuman di video yang sebelumnya menurut aku tuh kayaknya kurang spesifik ya. Jadi di video kesempatan kali ini saya jelaskan lebih detail lagi, oke? Ada beberapa perbedaan antara phishing J2G dan phishing P2P ya. Di antaranya sebagai berikut. Saya menjelaskan secara umum dulu ya teman-teman. Secara umum, apa itu phishing J2G dan apa itu phishing P2P? Oke. Yang pertama J2G dulu. J2G itu singkatan dari government to government. Ya. Pemerintah ke pemerintah, dari pemerintah untuk pemerintah. Jadi pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia itu bekerja sama. Seperti itu. Nah, apa itu P2P? P2P itu private to private. Jadi antara PT di Indonesia dan PT di Korea melalui agensi ya. Itu prosesnya pun berbeda. Nanti saya sedikit menjelaskan lah di bawah. Nah, kalau G2G itu setahu saya itu ada dua sektor, teman-teman. Sektor yang pertama itu di manufacturing atau di pabrik ya, pabrik-pabrik Korea. Kemudian G2G sektor perikanan. Perikanan pun terbagi menjadi dua, di budidaya dan di penangkapannya. Tapi meskipun kita ujian phishing, kan ada dua pilihan tuh. Waktu ujian daftarnya di perikanan, tetapi pas di Korea dipanggil dapatnya di budidaya ada. Kemudian sebaliknya, daftar di bagian budidaya akan tetapi kepanggil di bagian perikanan juga banyak. Kemudian P2P. Kalau P2P itu melalui PT ya teman-teman. Jadi melalui agensi. Nggak ada yang P2P manufaktur, itu nggak ada. Jadi semua di laut. Oke. Dan kalau yang P2P itu khusus buat cowok. Nggak ada yang buat cewek. Kadang-kadang suka ada yang nanya tuh, Mas, di P2P bisa nggak buat cewek? Nggak ada, nggak bisa. Jadi khusus buat cowok dan kerjanya ngelaut. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu di visanya. Kalau G2G itu visanya E9, kemudian yang P2P itu visanya E10, teman-teman. Nah, ini yang sangat-sangat beda jauh itu di prosesnya, teman-teman. Yang sangat mencolok di perbedaannya ya. Kalau G2G ya, ini perlu teman-teman ketahui ini. Aku juga dulu pernah bikin tuh video perbedaan phishing G2G, cuman nggak sedetail ini ya penjelasannya. Oke, untuk proses G2G-nya ya teman-teman. Proses G2G itu teman-teman harus
belajar bahasa dulu sampai bener-bener bisa, sampai bener-bener ngelotok, dan sampai siap menghadapi ujian bahasa Korea, baik itu ujian membaca maupun mendengar, listening and reading. Oke. Ya, jadi prosesnya itu G2G lebih, mungkin bisa dikatakan lebih lama, lebih ribet ya. Itu G2G. Karena kita perlu belajar dulu di LPK ya, atau mandiri lah, belajar sendiri, terus daftar sendiri, apa sendiri, itu yang namanya proses mandiri. Kemudian proses yang kedua itu melalui LPK, teman-teman belajar di LPK sampai bener-bener ngelotok, sampai bener-bener bisa. Kemudian nanti kalau ada ujian, daftar ujian, kemudian dapat sertifikat nanti buat ngelamar kerja di Korea, sending data, nanti diarahin lah sama LPK semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya jelaskan di P2P-nya. Kalau P2P itu kita sistemnya nggak belajar bahasa dulu, inilah ujian itulah. Cuman belajar bahasa tetap ada, cuman buat pengetahuan aja sedikit. Jadi sistemnya gini, kita daftar di PT ya, ke PT, masuk ke PT, terus kemudian nanti dibantu sama PT-nya, kita bayar berapa gitu. Tapi sekarang kira-kira kalau masuk PT itu biayanya sampai 150-an. Kalau P2P mahal kan. Kalau G2G-nya jelas lebih rendah karena prosesnya juga lama, terus ribet lah. Itu. Kemudian kalau saya jelaskan dulu, P2P itu kita masuk PT, bayar sekian, naruh berkas, terus nanti interview, habis itu belajar bahasa. Biasanya belajar bahasanya cuman, kalau saya katakan itu pengenalan aja lah, pengenalan budaya, baik budaya maupun pengenalan huruf, ngitung 1, 2, 3 sampai 10 dan lain sebagainya. Terus belajar baca, cuman nggak sedetail pas belajar di proses G2G-nya. Karena kalau udah di G2G itu harus bener-bener bisa, karena ujiannya juga saingannya puluhan ribu orang ya, sampai 30.000 mungkin, 40.000 mungkin, karena lama nggak ada ujian. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang di P2P itu kita tinggal naruh uang, biasanya tuh DP dulu, DP sekian juta, taruh berkasnya, terus nanti diproseskan, terus bayar pelunasannya itu ketika mau terbang, seperti itu. Kemudian di pekerjaannya, oke, saya jelaskan di pekerjaannya. Pekerjaan kalau fishing G2G itu kan kapalnya kapal-kapal lokal tuh, kapal-kapal kecil yang grass tonnya itu di bawah 10 ton, nggak boleh lebih, itu yang G2G. Terus ngelautnya pun biasanya bentar-bentar, sehari pulang, kadang kayak saya ini 4 jam di laut udah pulang. Cuman kerjaan di darat tetap ada, nggak cuma ngelaut doang kan. Kalau yang P2P-nya itu di atas 10 ton biasanya itu ngelautnya ada yang 3 hari baru sandar, ada yang seminggu, dan ada juga yang 1 bulan baru pulang ke rumah, ada banyak. Dan di fishing G2G pun kalau kapalnya agak besar, biasanya 9, berapa itu, 97 ton, itu biasanya kadang ada juga yang lautnya 3 hari, ada yang seminggu, ada. Nah, kalau P2P itu kapalnya gede-gede teman-teman, besar-besar, terus kebanyakan itu ngelautnya lebih dari 1 hari teman-teman, di lautnya lama-lama. Nah ya, kalau dilihat di lautnya lama ya bilang rekasa ya rekasa, G2G ya rekasa.
capek teman-teman. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu di bagian gaji. Oke teman-teman, gaji ini yang ditunggu-tunggu, ini pembahasan gaji. Kalau gaji itu pada dasarnya itu sama UMR teman-teman. Kalau UMR yang sekarang tahun ini itu 1.900.000 berapa itulah, 1.900.000 lebih lah intinya. 1.900.000 lah, ini saya sertakan di sini. Tinggal dikurskan rupiah jadi segini. Kira-kira tahun ini ya 2022. Ini saya bikin videonya tahun 2022. Ya segitu. Kira-kira ini. Kalau UMR. Cuman ya saya ingatkan ini teman-teman. Kadang kan bos kan ada yang merasa lah ini pekerjaannya berat. Jadi bos inisiatif nambahin gitu. Ada yang jadi 2 juta mungkin, ada yang jadi 25 juta mungkin karena saking banyaknya kerjaan gitu kan. Terus ada lagi yang mungkin bahasanya apa sih ya, di luar gaji lah, intinya kayak bonus, semacam bonus gitu. Gaji tetap, cuman kalau dapat tangkapan banyak dapat cipretan gitu. Cipretannya apa ini? Bukan cipretan air ya teman-teman. Cipretan uang. Oke. Nah, G2G, P2P pada dasarnya sama, tergantung sama majikannya. Majikannya baik, sering ngasih uang, brol. Oke, bagus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berkasnya. Kalau pemberkasan itu nanti teman-teman gini aja wis, apalah. Kalau misalkan benar-benar mau proses ya, G2G silahkan daftarkan diri Anda di LPK terdekat. LPK yang bonafit, LPK yang bagus, jangan LPK yang abal-abal ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas Harun, saran dong LPK yang bagus di mana? I don't know, saya nggak tahu, oke? Kemudian kemarin kan aku juga habis bantuin kakakku berangkat di P2P. Kemarin habis lumayan banyak karena P2P ya. Itu di PT yang saya anjurkan lah, Kak, ini Kak daftar di sini aja, dan sekarang orangnya udah 1 bulan di Korea. Alhamdulillah udah berangkat lewat PT yang saya rekomendasikan. Nah, kemudian barangkali teman-teman mau proses ya P2P, silahkan kabar-kabar. Proses Korea itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada kata nunggu, harus sabar seperti itu. Ya gimana ya, kalau dengar kata nunggu, proses Korea nunggu itu hampir puluhan ribu orang lagi nunggu. Pasti teman-teman yang lagi nonton video ini juga kebanyakan lagi pada nunggu ya kan. Nunggu nggak berangkat capek kan ya. Seperti itu Korea, rezeki masing-masing. Kalau bisa jadi cepat, bisa jadi lama, seperti itu. Kemudian seberapa lama sih prosesnya phishing G2G? Seberapa lama sih prosesnya phishing P2P? Nah, kalau G2G kan kita harus masuk LPK, belajar dulu sampai matang, sampai benar-benar bisa. Kalau ada ujian kita daftar, habis daftar terus nunggu pelaksanaan ujian, masih nunggu lagi sampai pengumuman kelulusan, nunggu lagi sampai sertifikat keluar kalau ya lulus. Dan ujiannya pun ada 2, ujian bahasa sama ujian skill test. Nah, skill test pun ada wawancaranya, ada fisiknya, apalah. Ya intinya skill test gitulah. Aku udah pernah upload di video-video yang selanjutnya.
yang selanjutnya, video-video yang sebelumnya gitu. Banyak prosesnya yang G2G, ribet, nunggu kelulusan, habis itu dapat sertifikat, data-datanya dikirim ke Korea, kemudian masih nunggu lagi, nunggu panggilan, nunggu prelim, habis prelim masih nunggu lagi, nunggu terus, nunggu sampai, kalau saya dulu G2G sampai setahun, teman-teman. Bayangkan, proses aja sampai setahun. Nah, kalau P2P ini bisa dikatakan jalur pintas, jalur cepat, karena dengan kita membayar cash ya, uang jaminan segini sekian, nanti diproseskan sama PT-nya, bisa cepat berangkat. Cuman ya gitu, kadang ada yang nunggu lama. Itulah. Oke, mungkin itu saja untuk pemberkasan. Nanti bisa tanya-tanya langsung aja ke LPK-nya sama ke PT-nya, gitu aja ya. Dan barangkali ada yang ditanyakan, nanti bisa tulis aja nih di kolom komentar. Oke, saya cukupkan video kali ini. Nanti kalau saya baca komentar-komentarnya ada yang menarik, saya bikinkan video yang selanjutnya. Oke, dadah.